Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, walhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pemirsa Buton TV Kalongan, Jawa Tengah, Indonesia yang saya hormati, malam ini kita akan membahas kajian akhir zaman tentang dinasti Mataram, Raja Akhir Zaman yang akan menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan muncul di bumi Nusantara dan melanjutkan tahtanya sebagai utusan akhir zaman. Telah hadir di depan kita narasumber Bapak Kiai Ahmad Ramadan. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam. Apa kabar malam ini Pak Yai? Alhamdulillah sehat walafiat. Pemirsa Buton TV yang saya hormati, Pak Yai, ini permasalahan tokoh sentral Baladul Amin atau titik koordinat bumi yang keempat, juga pusar bumi, yang sejatinya terah dari kerajaan Mataram sesuai dengan surat At-Tin. Mohon dijelaskan Pak Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyya ba'dah, amma ba'd. Pemirsa Buton TV yang berbahagia dimanapun Anda berada, dan peserta kajian akhir zaman di Masjid Al-Ghafur channel Buton TV yang selalu mengikuti setia kajian ini. Coba tadi diulang pertanyaannya Mas, kok menyangkut Mataram dan surat At-Tin tadi. Tokoh sentral Baladul Amin Yai. Ya. Sebagaimana konten kemarin kita telah bahas 3 titik koordinat bumi yang nanti akan disempurnakan dengan 4 titik sesuai dengan surat At-Tin ini ya. Bahwa di jagat besar ini kesempurnaannya itu kalau sudah munculnya 4 titik. Sekarang baru muncul 3 titik. Wat-tini simbolis dari Makkah, Wazaituni simbolis dari Masjid Nabawi, hubungannya dengan An-Nur 35 Syajaratul Mubarakah, dan Waturi Sinina makna simbolik dari Masjidil Aqsa Palestina. Yang titik keempat, wahadal baladil amin, dan demi inilah balad yang aman, negara yang aman tentram. Bahasa lain baldatun thayyibatun. Kami tarik garis ke Nusantara sebagaimana yang telah kami kabarkan di Hidayah Al-Mahdi, bahwa munculnya pusar bumi itu di Pekalongan, Jawa Tengah. Nah, Pekalongan Jawa Tengah itu wilayahnya mana? Tentunya kalau kita tarik garis adalah sebelum adanya NKRI, maka Jawa Tengah, Kalongan adalah masuk wilayah daerah kekuasaan Mataram. Apa arti Mataram? Mata artinya ibu pertiwi. Kalau bahasa Qur'annya al-balad atau baldatun. Aram bisa dikatakan Aram itu marempe, menjadi idaman. Nah, baldah yang marem menjadi idaman itu ya Al-Amin. Makanya wahadal baladil amin, dan demi inilah negaranya aman. Itu maknanya sama dengan negara Mataram. Ini bukan berarti melajakan makna Al-Quran, ini tanazulat dari makna jauh dari Al-Quran, makna simbolik. Coba kita tarik garis sejarah berdirinya Mataram Islam
yang berdiri di alas Muntauk diawali raja pertama Kanjeng Senopati Sutowijoyo. Kemudian digantikan putranya yang ada keturunannya terah ke bawah ya, langsung saja saya sebut adalah Sultan Agung. Sultan Agung menjadi raja Mataram itu diakui setelah mengusulkan kepada khilafah muslim yang berkuasa di dunia ini, yaitu Daulah Al-Utsmaniyah At-Turki, yaitu khilafah Utsmaniyah di Turki. Dan Sultan Agung di tahun 1641 Masehi, Sultan Agung resmi diakui Mataram sebagai kerajaan bawahan Turki Al-Utsmani waktu itu di masa Khalifah Sultan Murad IV, yang penetapannya diwakilkan kepada Gubernur Mekah resmi itu, yaitu waktu itu Zaid bin Muhsin Al-Hashimi dengan tanda khirqah, yaitu telah diberikan tanda khirqah bendera hitam, yaitu yang diambilkan dari kiswah Ka'bah, Ar-Rayah, dan bendera putih diambilkan dari selambu makom Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu diberikan kepada Sultan Agung. Ya, kenapa kok sampai ada dua bendera? Mencocoki, karena dari At-Turki Al-Utsmani sebenarnya sudah meramal jauh-jauh bahwa nanti bangkitnya khilafah sejatinya Islam mencapai kejayaan itu akan muncul di Nusantara. Dan bendera yang dipakai di masa Rasulullah itu ada bahasa royah, itu benderanya hitam, dan ada bahasa liwa, benderanya putih. Tabarukan bendera di masa Rasulullah, maka Mataram dikasih dua hirqah. Hirqah bendera hitam diambilkan dari Ka'bah, hirqah bendera putih diambilkan dari selambu makamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di Mataram itu bawahan dari Turki. Jadi silsilah khilafah itu pasti bawahannya terus. Ketika munculnya Abbasiyah, ya, munculnya Bani Umayyah di Damaskus, itu ya bawahan dari Madinah menjadi khilafah. Munculnya Abbasiyah juga bawahan dari Umayyah. Munculnya Turki sebagai pusat peradaban khilafah ya bawahan dari Abbasiyah. Setelah Turki benar-benar hancur lebur, sudah tidak memakai khilafah, otomatis khilafah internasional hancur sudah. Yang akan menggantikan siapa? Ternyata nggak muncul-muncul. Dan hilanglah sistem khilafah bawaan yang ada di Timur Tengah. Yang masih resmi di seluruh dunia, kerajaan yang resmi masih di bawah khilafah Al-Utsmaniyah dan tidak pernah dijajah, hanya kerajaan Mataram yang ada di Nusantara. Dan kerajaannya eksis sampai sekarang. Oleh karena itu, wahadal baladil amin, itu arahnya adalah kerajaan Mataram. Adapun kemunculan peradabannya, titik koordinat masjidnya, sebagaimana kita pernah sampaikan, pusat buminya itu ada di Pekalongan. Yang otomatis kemunculan akhir zaman tentunya ada hal yang berhubungan antara Mataram dengan Pekalongan. Itu yang tahu hanya para pelaku.
Yang bukan yang nggak melihat tentang perjalanan ini ya nggak akan tahu tentang rahasia ini. Nah, yang pelaku baik itu yang di Pekalongan maupun yang di Mataram ya pasti tahu. Makanya kalau nggak melakukan perjalanan ini jangan ngaku-ngaku, nanti jadi palsu. Ini hubungannya itu Mas. Nah, kenapa Rasulullah Mataram ayatnya adalah wahadal baladil amin. Terima kasih Pak Yai. Untuk yang pertanyaan kedua Pak Yai, Ya. apa korelasi Trah Kerajaan Mataram dengan utusan akhir zaman sesuai dengan surah Al-Baqarah ayat 143. Mohon maaf 124 Pak Yai. 124 ya. Dan peristiwa Al-Kausar mohon dijelaskan Pak Yai. Silsilah tentang satu kerajaan sudah kami sebutkan tadi ya, dan untuk yang ada khilafah hubungannya khulafa Rasyidin dan masa Anbiya Rasulullah tentunya ditarik ke atas adalah dari doanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang menepati di titik koordinat langit. Titik pertama koordinat langit itu adalah Nabiullah Ibrahim yang kemudian bersama putranya Nabi Ismail. Titik koordinat 2 adalah Al-Aqsa ya, dari putra Ibrahim Nabiullah Ishak alaihissalam. Titik koordinat 3 adalah Madinah dari Ibrahim zuriyah dari Nabiullah Ismail. Nah, titik yang keempat itu ada di Nusantara, yaitu dari keturunan tiga-tiganya. Ada darah dari Ishak, ada darah dari Ismail, dan ada darah dari istri yang ketiganya Nabi Ibrahim yang berasal dari Nusantara, yaitu Ibunda Dewi Kontura. Makanya lebih sempurna tentang keturunan biologisnya tokoh yang ada di Nusantara ini. Korelasinya antara utusan akhir zaman dengan terah-terah itu adalah di ayat tadi berapa? Al-Baqarah 124. ayat 124. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idzibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Dan ketika Ibrahim telah diuji oleh Allah, oleh Tuhannya dengan beberapa kalimat, beberapa ujian, maka Ibrahim telah lulus dan mendapat prestasi ataupun penghargaan jaza dari Allah dengan firman-Nya qala inni ja'iluka linnasi imama. Ya Ibrahim, sesungguhnya ku jadikan kamu imam, pemimpin untuk manusia. Itu Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim karena seorang pemimpin untuk manusia, tentunya dia tidak memikirkan dirinya sendiri, tapi dia akan memikirkan keturunannya bagaimana nasibnya. Itu Allah orang tua. Makanya kalau ada orang tua hanya egonya sendiri aja sampai menyimpang yang akhirnya anak cucu mendapat lanaknya, itu orang-orang tua yang zalim. Demi kesenangannya sendiri, anak cucu jadi korban laknatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang benar Ibrahim ketika dia sudah mendapat jaminan dari Allah, qala wa min dzurriyyati, anak cucuku ya Allah juga dijadikan pemimpin. Dijawab oleh Allah doanya, ya dijadikan pemimpin anak cucu kamu, tapi dengan catatan qala la yanalu ahdi dzalimi. Allah menjawab la yanalu ahdi dzalimi, tidak berlaku bagi anak cucu kamu yang zalim. Nah, ini hubungannya dengan tadi Mas munculnya bahwa utusan akhir zaman akan muncul dari kerajaan Mataram. Pertanyaannya kan Mataram sekarang sudah pecah menjadi 4. Ada Mataram
Pakubuwono. Ya. Ada Mataram, Hamung Kubuwono Yogyakarta. Di bawah Hamung Kubuwono ada Mataram, Paku Alama. Di bawah di Solo ada Mataram, Mangkunegara. Ini yang mana? Ya, ini kembalinya kepada ayat janjinya Allah yang diberikan kepada Nabi Ibrahim, karena yang akan muncul sebagai tokoh akhir zaman itu ya dzurriyyah Ibrahim, dzurriyyah Nabi Ibrahim dari Rasulullah SAW. Jadi ya keturunan Rasulullah SAW, ya keturunan raja-raja Mataram, yang ke atasnya adalah raja-raja Nusantara. Itu darahnya kuat. Makanya kalau ada pendatang ke Nusantara hanya memikirkan darahnya sendiri tanpa berlaborasi dengan darah asli Nusantara, yaitu kebodohan. Yang dilakukan para wali songo adalah selalu terjadi perkawinan silang antara darah Nusantara dengan memang ada. Nah, orang-orang yang mendapatkan tahta kerajaan Mataram dari 4 titik ini, tentunya yang dolim menyimpang di dalam membawa dirinya, membawa keluarganya, dan membawa kepemimpinan di kerajaannya kok sampai menyimpang ke kiri, dalam arti sampai bersekutu dengan gaib-gaib negatif atau pemujaan, ya tentunya tidak dari mereka semua akan lahir. Karena itu masuk pada adzolimin. Dzurriyyah dzolim adalah dzurriyyah yang tidak bisa menjaga keutuhan doa Nabi Ibrahim. Coba di Al-Quran, siapa Nabi Ibrahim? Pembawa agama Hanifan, agama suci, musliman. Hanifan musliman, wa ma ana minal musyrikin. Tidak musyrik. Nah, kalau sudah bersekutu ya tidak masuk golongan Ibrahim. La yanalu ahdi dzalimin. Dan ini yang bisa jawab siapa? Yang bisa jawab adalah Tratra Mataram yang mendapat kejernihan dari leluhurnya dijaga, dan pelakunya pun dijaga dari kesyirikan. Andai kata jatuh pun diambil lagi diintas. Jatuh diintas. Itu namanya mahfud, dijaga, karena bukan nabi, bukan rasul. Karena nabi rasul itu maksum. Kalau utusan akhir zaman bukan nabi, bukan rasul, tapi mab'utsun. Makanya jatuh ya diambil, jatuh diambil. Makomnya adalah mahfud. Sesuai dengan akidah Ahlussunnah ya. Makomnya adalah mahfud. Ini yang tahu siapa? Ya yang merasakan, yang mendapat wahyu keberabon, baik itu wahyu akhir zaman maupun wahyu dari Trah Mataram itu sendiri. Makanya dari sekian banyak para keturunan kerajaan Mataram yang menyebar, baik yang ada di dalam keraton maupun yang di luar keraton juga lebih banyak, ya tentunya marilah kita merapatkan hati kita, sikap kita. Kalau sekarang itu kita di posisi yang negatif, bekerjasama, kembalilah, berdoalah, minta kepada Allah sesuai sebuah riwayat bahwa orang yang selamat adalah orang yang menghafalkan akhir surat apa itu Al-Kahfi, biar selamat dari Dajjal. Ternyata akhir surat Kahfi, 10 akhir surat Kahfi ada doa dari Ashabul Kahfi yang bunyinya Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya, doa itu yang pantas untuk para cucu kerajaan Mataram supaya diikut sertakan di dalam perjalanan akhir zaman dan bisa meneruskan perjalanan akhir zaman ini melaksanakan tugas-tugas yang menjadi impian dari leluhur-leluhur kita, yaitu hanifan musliman wa ma anal musnal musyrikin. Ini korelasinya itu, Mas. Jadi yang tidak merasa, yang tidak, yang menyimpang ya jangan ngaku-ngaku. Ayo kita tobat. Dan ini kalau sudah masuk pada wilayah kejernihan dan nanti tugas Imam Mahdi sudah mencapai ke situ, baru ketika kita kembali kepada surat At-Tin setelah wahadzal baladil amin, maka Allah berfirman di ayat selanjutnya, yaitu
laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi tanazul yang sebenarnya dari ayat laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim ya setelah munculnya utusan akhir zaman. Manusia benar-benar menjadi esensi manusia dengan sukmanya yang jernih, dengan rohnya yang jernih, dengan akalnya yang jernih, dengan raganya yang jernih. Itu akan menjadi sebuah titik koordinat, karena titik koordinat jagat besar itu ada 4 ya. Titik koordinat manusia yang sebagai jagat kecil juga ada 4. Apa? Yang pancer dengan Mekah itu namanya ruh, yang pancer dengan Masjidil Aqsa ya fadhaltukum alal alamin, Bani Israel mendapatkan sebuah keistimewaan dari Allah, fadhaltukum alal alamin, kecerdasan tentunya itu di wilayah akal. Wilayah akal dipegang oleh Bani Israel, Masjidil Aqsa, dan bu'itu liutammima makarimal akhlak yang dibawa oleh Rasulullah SAW dengan titik koordinat di Madinah itu adalah wilayah sukma. Makanya kalau mau membangun manusia seutuhnya kok sukmanya nggak ada, ya nggak akan mungkin bisa. Seperti sekarang terjadinya fitnah dajjal, sukmanya manusia dan tokoh kebanyakan sudah tidak ada di badannya karena terjadi fitnah itu dajjal. Ya pasti gagal membangun itu utamanya makarimul akhlak. Dan titik yang terakhir Al-Kautsar adalah pusar bumi. Kalau pusar bumi kecil yang ada di manusia bahasanya adalah wudel, bahasa Indonesianya pusar. Lah pusar urusannya dengan makanan, kemakmuran, pemerataan, keadilan. Nah itu kalau titiknya pusar belum diketemukan, ya nggak mungkin di dunia ini akan terjadi keadilan, kemakmuran. Nah kalau sudah ditemukan, nah disitulah Allah akan mewariskan kekayaan bumi kepada manusia. Dan benar-benar janji Allah dalam surat Al-Baqarah, inni ja'ilun fil ardi khalifah, benar-benar akan diterima oleh utusan akhir zaman. Dan manusia akan menjadi makmur, wahadal baladul amin. Dan di sini kami sampaikan bahwa setan itu dulu pernah minta kepada Allah untuk bisa menggoda anak cucu Adam sampai ila yaumil yub'atsun, sampai kiamat. Tapi tidak dikabulkan oleh Allah. Robbi angzirni ila yaumi yub'atsun. Tapi Allah qala fa innaka minal mundzirin ila yaumil waqtil ma'lum. Kamu goda manusia tapi ila yaumil waqtil ma'lum, sampai waktu yang ditentukan oleh Allah. Lah kapan ya ini? Setelah munculnya alam mati yang ada kotornya udah dihapus dari bumi ini, manusia murni sebagai manusia tanpa digoda setan. Makanya gampang dikandani. Lah setelah itu baru akan mengalami zaman menjadi manusia yang rusak. Setelah sekian generasi akan muncul tsummaradadnahu asfala safilin. Di akhir setelah kemunculan mati, maka yang rusak bukan karena godaan setan tapi karena godaan nafsunya sendiri. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang saya sampaikan hubungannya dengan hal ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Yai. Semoga yang Pak Yai sampaikan akan menjadi barometer untuk kita menghadapi akhir zaman ini. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.